Kembali di Kompas Siang, Saudara, ayah Brigadir Yosua Huta Barat menemui Menko Polhukam Mahfud MD. Ayah Yosua meminta pengungkapan kematian anaknya dilakukan transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Samuel Huta Barat, ayah Brigadir Yosua, datang ke kantor Menko Polhukam bersama sejumlah rekannya. Ayah Yosua meminta kasus kematian anaknya diusut hingga tuntas. Dalam kesempatan yang sama, Samuel juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam Mahfud MD yang memberikan perhatian khusus pada kasus kematian anaknya. Atas nama Huta Barat di seluruh Jabodetabek merasa terpukul, merasa sakit hati kami. Bahkan seluruh Indonesia, dunia sudah mengucapkan ini, belum ada keputusan oleh pengadilan, anak kami sudah nyatakan seorang yang mencabuli. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, sudah sampai 3 kali mengucapkan kata-kata supaya peristiwa ini dibuka selebar-lebarnya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Kepada Pak Mahfud MD yang begitu pertama kali merespon persoalan ini, kami sangat berterima kasih sekali. Sampai Mahfud Pak MD mengutarakan kalau mencari tikus di dalam satu lumbung, jangan lumbungnya dibakar. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD berjanji kepada keluarga Brigadir Yosua mengungkap tewasnya Yosua. Mahfud menegaskan tidak ikut campur soal penanganan kasus, namun akan mengawal agar kasus Yosua terbuka dan ditangani dengan benar. Menurut Mahfud, kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat di rumah dinas Irjen Verdi Sambo bukan kasus kriminal biasa. Dan saya tidak berpendapat tentang kasus itu, saya hanya mencatat karena soal pendapat dan proses itu saya tidak boleh ikut campur. Tugas saya adalah mengawal kebijakan atau arahan Presiden bahwa harus dibuka dengan benar. Mahfud diminta Presiden Joko Widodo yang hingga 3 kali menyatakan agar polisi mengusut dan mengungkap kasus tewasnya Brigadir Yosua di rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Brigadir Yosua Ajudan Verdi tewas pada 8 Juli 2022. Sejumlah kejanggalan muncul, termasuk pada hasil otopsi hingga polisi memutuskan menjalankan otopsi ulang dengan tim forensik independen termasuk dari unsur Tentara Nasional Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saya tidak berpendapat tentang kasus. Saudara, Irjen Verdi Sambo hari ini memenuhi panggilan penyidik Barreskrim Polri. Sebelum diperiksa, Verdi Sambo meminta maaf pada institusi Polri dan menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Brigadir Yosua. Lalu apa yang bisa kita baca dari ekspresi Verdi Sambo pada kemunculan pertamanya di muka publik pasca insiden baku tembak di rumah dinasnya? Kita akan berbincang bersama pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan dan juga ada pakar mikroekspresi Kirdi Putra. Selamat siang Bapak-bapak, Kang Asep, Bung Kirdi. Adit. Selamat siang. Ya, saya ke Bung Kirdi dulu deh. Ini kan kemunculan pertamanya Irjen Sambo di muka publik yang sempat dibahas juga tadi di Breaking News. Ekspresi dari Irjen Sambo ini yang Anda baca seperti apa? Oke, jadi sebelumnya kita perlu lakukan sebuah klarifikasi dulu bahwa ekspresi yang bisa kita baca adalah bagian dari kita sebut sebagai upper face. Kenapa? Bagian lower face-nya kan ketutup sama masker ya. Sehingga kalau kita bicara tentang pembacaan ekspresi, tingkat validasinya pasti menurun. Ya. Tetapi kalau kita lihat dari bagian upper face, ya, wajah ke atas, dari sebatas hidung ke atas ini, terlihat sekali bahwa nyaris tanpa ekspresi, tetapi begitu kita gabungkan dengan suara, jadi aspek nonverbal lainnya yang kita gabungkan selain untuk wajahnya aja, itu adalah suaranya Pak Jenderal ini gitu ya. Yang kita lihat bahwa suaranya itu menandakan bahwa dia tegang sebetulnya. Dan kalau kita bicara tentang permintaan maaf, ini permintaan maaf yang sudah tanda petik dirancang dengan baik karena memang bukan langsung dia bicara secara apa ya istilahnya tiba-tiba gitu ya dari hatinya. Karena nada-nada kemudian cara dia mengucapkan itu sangat tertata dan cukup lugas seperti bisa jadi kalau memang Irjen Sambo ini memang orangnya lugas, tegas seperti itu. Tapi yang dibicarakan di sini adalah sebuah peristiwa
yang melibatkan hilangnya nyawa seseorang, dan seseorang ini bukan orang jauh. Orang ini adalah orang yang sangat dekat dan bisa jadi buat keluarganya mereka sudah selama ini mungkin dianggap anak bahkan seperti itu. Nah, menariknya apa? Jadi gini, kalau yang namanya permintaan maaf atau bela sungkawa itu kan nggak bisa dipaksa. Orang ketika benar-benar sedih, ketika benar-benar minta maaf itu beda intonasinya, walaupun biasanya galak, tegas, lugas gitu, itu udah beda sekali kalau kita bicara kondisi psikologis manusia. Ya, nah plus di akhir kalimat yang ditampilkan ada istilahnya bagian bahasa yang menyebutkan bahwa seperti kata tanda petik kayak kata tapi terlepas gitu ya dari peristiwa atau perbuatan yang dilakukan dia, istilah gitu. Nah, menariknya apa dari model komunikasi ini? Model komunikasi verbal dan non-verbal yang ditampilkan oleh Irjen Sambo ini membuat masyarakat umum jadi bertanya-tanya, ini negara hukum bukan ya? Kalau seorang abdi negara, penegak hukum boleh memberikan sebuah narasi seperti itu, artinya apa? Artinya dia tanda petik secara formal, gitu ya, secara formal, sekali lagi formal ya, bukan emosional, bukan dalam hati gitu, dari hati gitu, meminta maaf dan menyatakan bela sungkawa kepada institusi, gitu ya, kepada keluarga, tetapi ini benar-benar hanya disampaikan dalam acuan memang karena dia harus melakukan seperti itu supaya masyarakat tidak lagi gundah gulana istilahnya gitu. Nah, kembali lagi pertanyaannya, kalau gitu apakah benar-benar menyesal untuk terjadinya kematian dari J ini gitu ya, Brigadir J ini? Jawabannya bisa jadi tidak. Yang membuat khawatir berikutnya yang dari istilah ini adalah, loh, kalau di antara mereka sendiri, di antara teman-teman kepolisian sendiri aja bisa seperti itu, gimana dengan masyarakat sipil? Gimana juga bahwa kemudian hukum ini diletakkan di mana, sedangkan abdi penegak hukumnya aja tidak menaati hukum untuk kesalahan yang dilakukan dia. Kira-kira seperti itu. Baik, sekarang saya ke Kang Asep. Kang Asep, seperti yang dikatakan Bung Kirdi tadi, sepertinya tidak ada penyesalan. Tapi Kang Asep, kita juga kan sama-sama tahu Irjen Verdi Sambo ini sekarang dinonaktifkan sebagai Kadif Propam Polri. Meskipun masih anggota Polri, tapi beliau nonaktif, tugasnya tidak dijalankan saat ini dan sedang berperkara dalam kasus ini. Dengan kata yang disebut tadi oleh Bung Kirdi, tetapi, ada kata tetapi di situ, apakah ini juga sebagai bentuk pembelaan oleh Irjen Verdi Sambo, dan di mata hukum apakah pembelaan ini juga dibenarkan begitu, meskipun dirinya juga sebagai aparat penegak hukum? Mas Radit ya, kalau soal ekspresi Mas Kirdi harus banyak belajar, itu biar bidang. Kalau sekarang di luar keterangan itu ya nggak mempengaruhi, ini penyidikan itu ya yang bersangkutan sekarang mau didengar keterangannya. Penyidikan itu serangkaian tindakan pengumpulan barang bukti, ya, alat bukti. Nah, satu alat bukti keterangan yang Nah, yang dianggap itu ya keterangan di depan penyidik. Kalau di luar penyidik, tadi ini kan belum baru masuk. Nah, itu memang meski yang lebih tahu kalau itu bisa menilai. Tapi kalau nanti udah jadi berkas baru saya bisa memasuki. Kalau di luar saya nggak berani menilai. Ya, saya bukan keahlian saya, kalian Mas Kirdi kalau di luar membacanya. Baik, tapi tentunya dilegalkan secara hukum jika nanti di depan penyidik juga Irjen Verdi Sambo ini memberikan pembelaan, begitu ya Kang Asep ya? Ini semua sekarang kan tingkatnya penyidikan, semua didengar keterangannya entah sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Jadi semua keterangan itu akan ditanya oleh penyidik ya, bisa beberapa kali berita acara. Nah, keterangan itulah jadi bahan penyidik, udah tahu gambarannya tindak pidananya, bahasa penyidikan itu jelas kan, dengan alat bukti tadi menjadi terang tindak pidana itu pasal 1 angka 2. Nah, katakanlah tadi ya, entah istilah kalau pembelaan nanti di persidangan di terminologi itu. Keterangan apapun ya, nanti kan penyidik apakah bahasa hukumnya lagi 185 ayat 6, apakah bersesuaian enggak dengan keterangan saksi lain atau barang bukti lain atau alat bukti lain. Itu satu dalam itu ada rinciannya ABCD ya. Nah, itu akan dinilai atau tidaknya. Jadi itu yang akan dinilai oleh penegak hukum. Nah, sekarang masih dalam penyidikan ya. Terang nggak dengan keterangan sekarang Irjen Verdi Sambo diberi kesempatan untuk menjelaskan nanti depan penyidik. Ya, nanti juga akan ada saksi ataupun pihak-pihak lain yang diperiksa, dan seperti Kang Asep tadi bilang, kesesuaian pernyataan juga akan dirangkai oleh penyidik menjadi satu kesatuan yang akan dibawa ke meja hukum sebagai berkas, begitu ya Kang Asep. Ya, saya kan ke kuasa hukum
keluarga Brigadir Yosua yang siang ini juga sudah bergabung. Bung Nelson Simanjuntak, siang, Bung Nelson. Ya, siang. Ya, Bung Nelson, kita sedang membahas kalimat yang diucapkan oleh Irjen Sambo tadi pada saat sebelum masuk ke Bareskrim Polri. Beliau sempat menyampaikan bela sungkawa, Irjen Sambo menyampaikan bela sungkawa dan juga sekaligus sepertinya memberikan pembelaan juga di depan publik bahwa tetapi insiden ini terjadi karena almarhum Brigadir Yosua juga berbuat sesuatu kepada keluarganya. Bagaimana Anda melihat ini? Baik, terima kasih. Ada beberapa tafsiran bahasa Indonesia tentang meminta maaf. Minta maaf senang sekali, minta maaf kegembiraan, dan tentunya minta maaf cita, dan paling akhir minta maaf atas kesalahan yang dilakukan. Ini tafsiran-tafsiran yang kita pandang positif. Oleh seseorang yang pada hal ini masuk di dalam sebuah pusaran kemelut masalah. Tinggal dituangkan. Maaf ini secara universal, umum, tentu kita terima dengan baik sekali. Apalagi untuk keluarga besar Brigadir Joshua, minta maaf ini, apakah Brigadir Joshua sudah tidak bersalah atau bersalah? Kan ini. Tidak ada tersangka bahasa hukum yang kita pakai kepada Brigadir Joshua karena sudah almarhum. Sampai kapanpun di peraturan perundang-undangan tidak bisa dimintai keterangan kepada almarhum. Nah, mari kita kaitkan. In another side, di sisi lain, minta maafnya kemana lagi? Ya, silakan atas lokus, tempus, delikti apa yang kita lakukan selama ini tidak kita tuding, tetapi tuangkanlah ini nanti semuanya di dalam sebuah berita acara pemeriksaan yang sedang diproses di penyidik. Ya, sekali lagi proses hukum yang tentu saja bisa menjawab semua pertanyaan publik. Tahan dulu, kita akan jeda sejenak. Bung Nelson, Kang Asep dan juga Bung Kirdi. Kompas yang akan segera kembali dengan ketiga narasumber saya setelah jeda.